saya Alia, saya Marsha. Sebelumnya Bapak boleh perkenalan dulu Pak? Boleh, nama saya Rahmat Al-Bakuri. Di sini saya pembantu mengelola manajemen agrowisata Cilegon dan produk-produk olahan susunya, yogurt, keju, dan lain-lain. Kalau boleh tahu, kenapa Bapak bisa bisnis ini untuk apa ya? Sebagai agrowisata? Kalau memilih sih enggak ya, cuman karena kebutuhan masyarakat ya. Jadi tahun 94 banyak sekolah, anak-anak mahasiswa yang datang ke sini untuk melakukan kegiatan edukasi, PKL, wawancara, kemudian praktikum dan lain-lainnya. Saat itu masih dikelola oleh orang tua saya. Jadi ini kawasan ini saya kelola tahun 94. Namun ketika itu anak-anak sekolah dilarang sama ayah saya. Karena sapi kalau dikunjungi oleh orang banyak stres dia. Maka dari itu pada tahun 96 saya buatlah untuk memfasilitasi anak-anak sekolah dan lain-lainnya dengan membuat satu ketentuan tiketing agar waktu itu saya bilang kalau ada yang masuk kandang sapi kompensasi, gitu kan, stres sapinya, oke, ya rumusnya dari situlah kegiatannya. Artinya ketika banyak orang yang berkunjung ke sini tidak difasilitasi oleh para peternak, karena peternak itu capek bangun dari jam 3. Ketika Ibu Nari datengin tamu, mereka sudah istirahat. Sehingga saya buatlah kegiatan wisata agro ini untuk membantu teman-teman mahasiswa, adik-adik kita untuk mengenal tentang dunia sapi perah langsung di realitas kandang ternak sapi perah. Kalau boleh tahu awal Bapak mulai usaha ini modalnya berapa kira-kira? Kalau modal saya kegiatan agrowisata ya. Untuk Ada peternakan. keseluruhan. Kalau peternakan ini dikelola sejak tahun 1960 di Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta. Jadi saya meneruskan melestarikan warisan yang ditinggalkan oleh orang tua saya. Berawal dari bisnis keluarga ya Pak? Betul. Nah, jadi modalnya modal keturunan, modal warisan. Kalau boleh tahu juga, ada nggak sih Pak visi dari usaha ini? Kalau visi misi kita ingin memasyarakatkan ya, masyarakat kita khususnya Jakarta gemar mengkonsumsi 11 susu murni setiap hari menuju Indonesia sehat, kuat dan cerdas di masa yang akan datang. Jadi yang kedua, kita ingin mengembalikan tauhid masyarakat kita bahwa ini ciptaan Allah. Dan harus kita syukuri. Kalau kita mensyukuri maka kita akan mendapatkan nikmat sehat. Jadi mengembalikan tauhid kita. Ayo kita gemari apa yang Allah ciptakan. Ayo kita syukuri apa yang Allah anugerahkan. Gitu. Kemudian kalau boleh tahu juga nih Pak, bagaimana sih Bapak peluang bisnis dari segi value proposition gitu? Dari segi apa nih? Value proposition. Peluang bisnis yang apa ya, yang Bapak cantumkan dalam usaha ini gitu? Peluangnya tentunya sangat besar, khususnya usaha ternak sapi perah ya. Karena Indonesia baru mampu mencukupi kebutuhan konsumen untuk minum susu itu baru 10%. Artinya masih ada 90% lagi peluang bagi masyarakat kita untuk berkarya, berkreasi, berinovasi di dunia peternakan sapi perah. Sekarang kita mayoritas impor atau susu-susu yang formula sudah jadi. Nah itu peluangnya banyak ya. Nah, ayo adik-adik gabung. Yang dari Depok kan deket itu.
Kira-kira tantangannya apa sih Pak? Misalnya ada kendala atau hambatan lain yang selama ini Bapak rasakan gitu? Kendala dan hambatan pasti ada ya orang hidup ya. Nah, mungkin lah kalau kita nggak ada kendalanya dalam kehidupan. Nah, kalau yang kita hadapi sekarang ini pertama SDM. SDM untuk mengelola tenaga kerah, baik tenaga kerahnya, tenaga kandangnya, kemudian pakannya. Sekarang pakan hijau kita di sini lahannya sudah semakin habis. Kurang lebih berapa tahun ini? Dari tahun 90 ke 2021, hampir 20 tahun. Ini hampir 30 kan? Hah? 30 tahun atau tahun? 30 tahun ya? Iya. Nah, itu lahan rumputnya sudah habis. Akhirnya kita sekarang beli diimpor dari Jawa Barat daun jagung. Nah, itu kendalanya. Sama SDM ya. Nah, apalagi yang kedua marketing pemasarannya, karena banyak masyarakat yang masih belum kenal dengan itu sekian murni. Kalau boleh tahu dari segi customer-nya gimana sih Pak? Kita customernya kebanyakan ya masyarakat ya, kita tidak kemudian restoran ya, kedai susu, kemudian reseller. Tapi ada kemungkinan nggak sih Pak, dari segi hubungan keterkaitan antar customer itu ada nggak? Pasti. Yang pertama kita perlu menyajikan hal yang pure ya, yang benar-benar murni. Nah itu customer pasti akan berbeda. Kalau dari segi apa ya? Mungkin saingan ya Pak? Kalau soal saingan gimana nih Pak? Persaingan tentunya pasti ada aja sih, nggak masalah. Yang penting kita punya kualitas yang beda dengan mereka, taste yang beda dengan mereka. Lebih mengutamakan kualitas ya Pak? Iya betul. Misalnya kayak yogurt ya, itu ada nanti mau beli oleh silakan. Itu di minimarket banyak dan harganya di bawah kita. Ternyata konsumen belinya ke sini. Dari Jakarta Barat, dari mana? Karena bedanya itu. Jadi kalau bisa dari produk Bapak sendiri yang Bapak tonjolkan itu apa sih Pak yang berbeda buat produk-produk saingan lain? Pertama kualitas susu dulu, rasa susunya murninya dulu. Kalau kita kasih makan yang bagus, maka dia akan menghasilkan produk susu yang bagus. Dari segi kekentalannya, rasanya, nah, itu dari pola pakan ternak sapi perahnya yang kita berikan. Semakin baik pola pakan sapi perah, maka semakin baik kualitas susu yang dikandungnya. Nah, contohnya gini, kayak ASI ibu-ibu yang baru melahirkan, kalau dia makannya sembarangan, itu anaknya nangis terus. Karena kurang bagus kualitas susunya dan dia lapar terus. Tapi kalau bagus, kekenyangannya juga bagus, seperti itulah untuk perbandingannya. Kira-kira kalau boleh tahu juga nih Pak, kan tadi Bapak juga nyebutin dari segi pemasarannya ya, itu gimana Pak cara memasarkannya? Yang pertama dari mulut ke mulut. Trustnya tumbuh, kemudian orang sana yogurtnya enak, ini enak, nah, mereka datang beli. Nah, terus berkembang saudaranya yang kedua lewat media sosial. Nah, baik di Instagram nanti ada boleh follow Instagram Cibugari @Cibugari silakan. Itu untuk informasi teman-teman mahasiswa semuanya. Nanti kalau ada yang mau kunjungan ke sini, mereka ada nomor telepon di sana. Websitenya ada. Iya, kita Ya, kemarin yang hubungi sama Winda apa sana? Iya, dari website saya tahunya. Nah, kemudian Facebooknya ada, fanpage-nya ada, nah itu dari media sosial kita. Yang ketiga dari media elektronik. Jadi kita hampir seluruh stasiun televisi itu udah meliput Cibugari. Dari berbagai macam kegiatan sampai yang paling jauh adalah radio Prancis. Oh iya. Tapi untuk
aja di sini atau ada lagi? hanya di sini. Baik, selanjutnya ya Pak. Hmm. Kalau boleh tahu juga nih Bapak kenalin apa aja sih produk, terus harganya, terus juga dari segi perbedaan produknya, Mhm. boleh dijelaskan? Produk kita ada susu pasteurisasi, ada yang harga 5.000, ada yang 10.000, ya. Kalau yang 5.000 yang 200 cc, kemudian yang 10.000 yang 250 cc. Yogurt itu ada giling botol, itu per 200 cc 10.000 rupiah, dengan kualitas yang betul-betul beda dengan yang lain. Jadi nanti kalau siapa yang suka yogurt, Mas ya? Nah, coba nanti rasain deh, beda aja dengan yang lain. Nah itu silakan, karena saya nggak boleh nilai sendiri ya. Nah, kemudian keju mozzarella itu kita 40.000 per 250 gram. Susu murni yang baru diperah, yang langsung dari kandang sapi 10.000 per liter. Yang sudah dipasteurisasi sekitar 15.000 per liter. Berarti harganya sangat terjangkau ya Pak? Sangat-sangat terjangkau. Untuk kesehatan murah lah. Betul banget. Apalagi COVID kayak gini kan. Nah itu susu murni. Anak-anak wanita manfaatnya ini, pertama dia jadi awet muda kalau minum satu hari 1 gelas. Gemuk gak? Enggak. Yang penting jangan berlebihan minumnya. Ya. Kayak saya begini-begini aja. Minum tiap hari 1 gelas loh, 250 cc. Segelas ya? Tapi enggak lebar-lebar badan saya. Kecuali anak saya bisa tinggi karena dia dari 6 bulan. Ya saya kasih susu 2 liter per hari. Nah itu ya, masa ya. Iya Pak. Oh iya Pak, boleh tahu nih Bapak namanya Cibubur nih Pak. Kira-kira itu asal namanya sama arti dari nama itu sendiri apa sih Pak? Cibugari itu kan punya arti kebun susu Cibubur. Oh, Jadi Cibubur, we say in English Cibubur Garden Dairy. Karena awal 94 itu anak-anak sekolah datang duduknya di kebun sana. Ada kebun berarti? Ini kan kebun ini dulu nih. Wah. Jadi ini kebun, ini pohon-pohon besar kemudian kita tebang-tebang semua. Nah, jadi awal 94-nya anak-anak duduk di atas rumput minum susu bersama. Nah, cerita sapi di sana, klasikalnya. Nah, itu awalnya. Jadi namanya dulu kebun susu Cibubur. Nah, kemudian karena kita punya inovasi dan kreativitas, ya, saya translate ke bahasa Inggris. Jadilah Cibubur Garden Dairy. Lahirnya pada tahun 96. Setelah 2 tahun perjalanan, lahirlah Cibugari. Mungkin dari melihat dari dan menilai dari eksekusi ini kali ya Pak bisnisnya. Kalau boleh tahu, kira-kira lokasi ini tuh menurut Bapak strategis nggak sih Pak untuk usaha ini? Kalau lokasi kan tergantung promosi informasi ya. Nah, alhamdulillah kalau sekarang ini boleh dikatakan sangat-sangat strategis. Kalau dulu ya, cuman ini daerahnya sebetulnya daerah Pondok Ranggon. Nah, cuma saya pakai brand Cibubur karena sudah mendunia brand Cibubur. Lewat jambore nasional, jambore internasional. Kan dari berbagai negara datang ke sangat-sangat strategis. Kalau boleh tahu juga nih Pak, selama pandemi gitu, aktivitas pengunjungnya tuh gimana sih Pak? Alhamdulillah sangat-sangat berkurang. Untuk mengatasinya gimana tuh Pak? Ya kita terima aja, jalanin aja, syukuri aja. Karena kita nggak boleh bilang kurang, nggak boleh bilang dikit ya. Iya. Betul. Jadi selama pandemi ini ada strategi lain nggak? Ya ada. Kita lewat charity, lewat promo-promo yang harga biasa beli sekian jadi kita turunin lagi diskon. Alhamdulillah. Untuk dampaknya sendiri berpengaruh nggak Pak? Sangat. Kira-kira kalau boleh tahu berapa? Oh, itu sampai 80% ya.
karena sekolah kan libur, Betul. jadi mereka nggak ada yang kunjungan. Kemudian yang berlangganan tiap hari minum susu juga sudah nggak ngorder, ya kan? Ya begitulah. Kalau untuk struktur organisasi sini ada nggak sih Pak di sini kayak pengurus dan Ada lain-lain? jadi bentuknya kelompok ya, kelompok tani. Ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada anggota. Jadi anggota itu kurang lebih ada 7 orang. Boleh tahu juga nih Pak, suplai bahan-bahan yang diambil gitu dari mana? Maksudnya bahan pakannya, pakannya itu ya ampas tahu, itu kita ambil dari pasar tahu, kemudian konsentrat ya, ada polar, ada dekat padi, itu kita ambil dari supplier juga, kemudian pakan juga dari itu kita dikirim ke juga. Ada nggak sih Pak kriteria yang bagus gitu buat sapi perah? Ada. Kalau boleh tahu. Jadi dari bentuk badan sapinya, kakinya, gitu kan, terus ambing susunya, ya, itu kan gen-gennya kelihatan. Nah kalau dia punya ambing susunya besar, itu produksi susunya banyak. Kiraan umur sapi perah kisaran berapa tahun? Dia mulai bisa diproduksi umur 3 tahun. Kemudian paling lama 10 tahun. Halo semua, kita baru selesai wawancara. Jangan lupa kesini ya. Ih seru banget, asik banget di sini. Bisa ngelihat sapi perahnya langsung. Dan sehat-sehat, mantep. Terus ini untuk tempatnya kita ada di Pondok Rangon. ya Pondok Rangon Cipayung. Jangan lupa kesini guys, beli susunya.